Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Bima Okta Sakti Aditya dari kelas TI 19C2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang dimana untuk memenuhi mata kuliah komputer dan masyarakat. Judul presentasi saya adalah hubungan antara komputer dengan industri. Hubungan antara komputer dengan industri. Apa sih hubungannya komputer dengan industri? Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan makan tempat, sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan besar. Komputer di bidang industri. Kemajuan industri komponen elektronika IC telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Kemajuan teknologi elektronika tidak terlepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor khususnya silikon. Manfaat komputer saat ini cukup beragam, mulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian maupun untuk mengoperasikan program-program penyelesaian problem-problem ilmiah, industri, dan bisnis. Dunia anak telah lama mengenal alat permainan game yang dikendalikan oleh sistem komputer. Penerapan komputer di bidang industri. Nomor 1, bidang industri rekaman. Bahwa untuk menghasilkan suara yang bagus, perlu pengaturan perekam dan modifikasi suara dengan media komputer, serta untuk mencetak lagu-lagunya pun dibantu dengan sistem komputer. Nomor 2, bidang industri perfilman. Semua efek-efek dunia akting, animasi, dan penyuntikan adegan film, semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya dikembangkan menggunakan animasi yang dibuat oleh aplikasi komputer. Seperti contoh di film Titanic, itu efek di film itu menggunakan teknologi komputer. Nomor 3, bidang industri elektronik. Dengan tenaga robot yang sudah diprogram sedemikian rupa, industri elektronik mampu merakit komponen-komponen elektronik dengan cepat dan efisien, sehingga menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi berkat bantuan komputer. Nomor 4, bidang industri otomotif. Proses perencanaan sebuah produk baru melalui program desain seperti Computer Aided Design atau CAD, gunanya untuk produk yang diinginkan dapat dirancang dengan secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan tinggi. Selain itu, dengan perancangan yang sudah dibentuk digital, maka sangat mudah distribusikan ke seluruh pusat produksi yang akhirnya berdampak pada kecepatan produksi itu sendiri. Kemudian, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan dunia industri. Peran TIK dalam bidang industri dan manufaktur sangat besar, diantaranya sebagai berikut. Mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis karena komputer memiliki kemampuan dan ketelitian sangat tinggi serta dapat digunakan secara otomatis. Kemudian sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan tepat atau akurat. Oh ya, pada presentasi saat ini saya lebih menekankan pada produksi manufaktur karena seperti yang kita ketahui saat ini tempat tinggal kita bersanding dengan begitu banyak kawasan industri. Dan ini aplikasi komputer di bidang perindustrian, seperti contoh CAD atau Computer Aided Design, berfungsi sebagai meja gambar produk elektronik untuk perancang dan juru gambar. Contoh di gambar di samping, aplikasi industri penerbangan dan mobil, software AutoCAD, Autodesk Inventor CATIA, dengan desain 3 dimensi dan aplikasi Autodesk Inventory. Nah, ini yang gambar 2 dimensi, menggunakan proyeksi Autodesk Inventory. Kemudian CAM, Computer Aided Manufacturing, adalah aplikasi yang digunakan untuk mengatur proses kerja mesin. Contohnya aplikasinya mesin CNC atau Computer Numerical Control dengan softwarenya Mastercam. Dan di gambar yang kiri ada mesin CNC-nya dan yang di kanan ada gambar simulasi dari hasil mesin CNC. Kemudian ada CIM, Computer Integrated Manufacturing, dan MRPII, Manufacturing Resource Planning. Berfungsi memadukan dan mengkoordinasikan perancang, manufaktur, dan manajemen berbasis komputer, SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Kemudian ada CAP, Computer Aided Planning, dan CAP, double P, Computer Aided Process Planning, berperan dalam mengatur aliran pekerjaan secara efisien, termasuk menghasilkan aliran produksi yang optimal. Kemudian kita akan membahas robot untuk industri manufaktur.
Fungsi robot di industri pada umumnya ditunjukkan untuk menggantikan peran-peran manusia dalam melaksanakan tugas yang memerlukan keterampilan tinggi, waktu yang tepat, dan mengandung resiko tinggi terhadap keselamatan bekerja. Industri mobil paling banyak menggunakan robot untuk melakukan perakitan. Definisi robot menurut Robot Institute of America tahun 1979 adalah lengan manipulator berfungsi banyak yang dapat diprogram untuk menggerakkan bahan-bahan, suku cadang, peralatan, atau alat industri lainnya melalui berbagai program pergerakan untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Dan gambar di samping adalah contoh di produksi mobil di Jerman, Volkswagen. Kemudian ada struktur robot dan penggunaannya. Robot industri pada umumnya terdiri dari sebuah bangunan besar dengan beberapa lengkap dengan penjepit, sensor, dan peralatan pada ujungnya. Struktur robot dapat dibagi menurut bagian sebagai berikut. Yang pertama ada manipulator atau merupakan basisnya. Bagian ini dapat digeser secara terbatas. Kemudian ada pengendali, terdiri dari komputer, antarmuka, dan perangkat lunak. Sumber daya, robot bertenaga listrik paling baik. Kemudian keempat, peralatan ujung, penjepit, penyemprot, las, dan sebagainya. Dan terakhir ada sensor, yang mengukur perubahan keadaan robot, termasuk posisi lengan. Robot telah mengambil alih sebagian fungsi pada jalur produksi yang secara langsung dapat mengancam golongan buruh dan teknisi. Contoh aplikasi robot untuk pada jalur perakitan adalah pengelasan titik dan bentuk lain, kemudian ada pengecatan, pengecetan semprot untuk badan mobil dan bagian mobil lainnya. Kemudian ada perakitan komponen pesawat, terbang, dan bagian lainnya. Kemudian ada permesinan, pengasuran plat logam, pembuatan sayap rudal. Dan terakhir penanganan material, penumpukan, suku cadang mobil, dan pengantarannya. Terus ada keuntungan penggunaan robot, yaitu antara lain kehadiran robot dapat mempengaruhi proses industri dalam beberapa hal, yaitu antara lain yang pertama peningkatan produktivitas. Jam kerja pabrik bertambah, mudah melakukan pergantian alat, otomasi skala kecil dapat diwujudkan. Kestabilan dan peningkatan kualitas produk, variasi hasil produksi berkurang, jadi hasil yang cacat itu lebih minim. Terus ada peningkatan dalam manajemen produksi, berkurangnya tenaga kerja, mengurangi masalah personalia, mengatasi masalah kurangnya tenaga terampil. Yang terakhir, lingkungan kerja yang manusiawi. Pekerja tidak usah bekerja di daerah yang berbahaya dan tidak bekerja secara monoton. Namun selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan, dan kekurangannya antara lain, yang pertama, membutuhkan biaya awal yang besar. Yang kedua, berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi pengangguran. Ketiga, tenaga robot sudah tidak diperlukan lagi. Tenaga manusia tidak diperlukan lagi karena sudah digantikan dengan robot. Yang keempat, menumbuhkan sifat malas terhadap manusia karena semua sudah ditangani oleh robot. Dan kesimpulan dari presentasi saya adalah penerapan komputer di bidang industri sangat bermanfaat, yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Penerapan komputer dalam bidang industri juga memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan efektif. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.